Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam lestari, salam konservasi. Selamat datang di Swiki Channel. Channel pembelajaran biologi masih bersama saya Indah Nurbaiti. Di video kali ini pembahasan kelanjutan dari materi kelas 11 biologi, yaitu masih mengenai jaringan tumbuhan. Ini adalah video part kedua. Untuk video part pertama, yaitu mengenai jaringan meristem, bisa kalian lihat linknya di description box atau di atas sana, di pojok tinggal diklik aja. Kita langsung saja mulai materi yang part kedua, yaitu mengenai jaringan permanen. Jadi di jaringan permanen ini akan dibahas dari mulai ciri-ciri dan pembagian jaringan permanen. Kita langsung saja mulai materinya, tidak usah berlama-lama, bertele-tele. Yang pertama, itu ada ciri-ciri jaringan permanen. Sebelum kita lihat ciri-ciri jaringan permanen, apa sih jaringan permanen itu? Nah, jaringan permanen ini adalah jaringan yang sudah mengalami modifikasi. Modifikasi yang bagaimana? Jaringan permanen adalah jaringan yang sudah mengalami modifikasi, yaitu terdiferensiasi dan terspesialisasi. Maksudnya apa? Terdiferensiasi ini adalah sudah membentuk struktur yang khusus. Terspesialisasi itu adalah sudah membentuk fungsi yang khusus. Itu jaringan permanen. Lalu ciri-cirinya apa saja sih? Ciri yang pertama, jaringan permanen ini bersifat non-meristematik. Artinya, jaringan permanen sudah tidak aktif melakukan pembelahan, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Itu jaringan permanen. Kemudian ciri yang kedua, jaringan permanen ukuran selnya itu lebih besar dibandingkan dengan jaringan pada sel-sel meristem. Kemudian vakuola pada jaringan permanen berukuran besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Kemudian jaringan permanen juga mengalami penebalan pada dinding selnya. Jaringan permanen terkadang sel-selnya telah mati dan juga terdapat ruang antar sel. Ini adalah ciri-ciri dari jaringan permanen. Lanjut materi yang kedua, yaitu pembagian jaringan permanen. Nah, jaringan permanen berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada epidermis atau jaringan pelindung. Yang kedua ada parenkim atau jaringan dasar. Yang ketiga ada penyokong atau jaringan penyokong atau jaringan penguat. Yang keempat ada vaskuler atau jaringan pengangkut. Dan yang terakhir ada jaringan sekretori. Kita bahas satu persatu ya, dari mulai jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berarti letaknya di mana? Menutupi permukaan organ, otomatis letaknya berarti paling luar. Karena paling luar berarti fungsinya untuk melindungi. Melindungi dari apa? Bisa dari perubahan suhu ataupun kerusakan mekanis atau serangan-serangan organisme lain yang menyerang tumbuhan tersebut. Nah, jaringan epidermis ini akan mengalami modifikasi menjadi apa? Menjadi derivat epidermis. Apa saja derivat epidermis? Yang pertama ada stomata, kemudian ada trikoma, emergensia,
spina, sel kipas, sel kersik, filamen, dan litokis. Stomata. Stomata ini adalah celah atau lubang yang diapit oleh dua sel penjaga. Trikoma. Ini merupakan rambut-rambut yang berasal dari epidermis. Emergensia. Ini adalah tonjolan pada organ yang berasal dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Spina. Ini adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stel di bawah silinder pusat. Sel kipas. Ini adalah alat tambahan pada epidermis daun bagian atas. Sel kersik adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat elips yang menyebabkan permukaan batang pada tumbuhan menjadi keras. Litokis adalah epidermis yang dinding selnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Untuk lebih jelasnya, maaf ada iklan ya, karena ini buatnya di rumah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya. Ini ada stomata. Apa sih stomata itu? Stomata adalah mulut daun. Bagaimana bentuknya? Stomata, ini bentuknya. Jadi ya, stomata itu merupakan celah atau lubang yang diapit oleh dua sel penjaga. Fungsinya untuk apa sih stomata ini? Stomata ini fungsinya untuk jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2 pada proses respirasi atau pernapasan maupun proses fotosintesis serta jalur penguapan air atau transpirasi. Nah, stomata ini akan melakukan dua aktivitas berbeda di lain waktu. Di malam hari, stomata akan menutup dan di siang hari, stomata akan membuka. Kenapa menutup di malam hari dan kenapa membuka di siang hari? Menutup dan membukanya stomata ini diakibatkan karena adanya tekanan turgor yang berasal dari atau akibat dari penambahan dan pengurangan ion kalium. Nah, stomata akan membuka pada siang hari karena pada saat siang hari, khususnya tumbuhan hijau, ini akan melakukan proses yang namanya fotosintesis. Karena fotosintesis itu kan membutuhkan cahaya matahari. Jadi akan dilakukan pada siang hari. Jika tidak ada cahaya matahari, berarti tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pada malam hari, ini stomata akan menutup kembali karena sudah tidak melakukan proses fotosintesis. Derivat epidermis yang kedua ada trikoma. Trikoma itu adalah rambut-rambut pada daerah epidermis. Fungsi dari trikoma ini adalah mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, membantu penyerbukan, membantu perkecambahan, membantu perambatan, khususnya untuk tanaman epifit atau tanaman yang merambat, dan membantu penyerapan air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Nah, trikoma ini ada beberapa macam, ada 4 macam trikoma. Yang pertama, ini ada trikoma hidatoda. Ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada trikoma rambut sengat, ada trikoma kelenjar madu, dan ada trikoma sekresi garam. Ini bentuknya seperti kristal-kristal garam berwarna putih. Derivat epidermis yang selanjutnya ada emergensia. Emergensia ini adalah tonjolan. Tonjolannya contohnya ini
ada di tumbuhan mawar di bagian duri. Jika dipatahkan itu akan membentuk emergensia berupa tonjolan putih. Kemudian ada di kecubung di bagian buahnya. Kemudian ada di rambut-rambut pada buah rambutan. Derivat epidermis selanjutnya ini ada spina. Spina ini nama lainnya adalah duri. Nah, duri ini ada dua macam. Apa saja? Duri asli atau sejati dan duri palsu atau duri tempel. Bedanya apa sih? Duri asli atau duri sejati ini adalah duri yang jika dipatahkan itu sulit. Kemudian duri palsu atau duri tempel ini adalah duri yang jika dipatahkan itu mudah dan meninggalkan bekas yang dinamakan emergensia tadi. Nah, ini adalah contoh duri asli. Kemudian ini adalah contoh duri palsu. Derivat epidermis selanjutnya ini ada sel kipas atau bulliform cell. Sel kipas ini fungsinya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Bentuknya seperti ini. Biasanya ada pada ujung daun. Derivat epidermis selanjutnya ada sel kersik. Nah, sel kersik ini fungsinya untuk memperkuat batang. Karena apa? Karena jika ada tumbuhan yang mengandung sel kersik atau SiO2, maka permukaan batangnya akan keras sehingga sel kersik ini akan menguatkan si batang tumbuhan tersebut. Derivat epidermis selanjutnya ada filamen. Nah, filamen ini fungsinya untuk menimbun air yang diperolehnya dan juga mengikat oksigen. Filamen ini biasanya terdapat pada akar tumbuhan gantung. Contohnya ada pada akar tanaman anggrek. Derivat epidermis selanjutnya ada litokis. Litokis ini tadi ya, penebalan pada dinding sel. Oke, kita lanjut ke jaringan selanjutnya. Jaringan yang kedua itu ada jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim ini adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dan struktur morfologi yang bervariasi, di mana jaringan dasar atau parenkim ini bersifat meristematik. Kenapa? Karena sel-selnya masih dapat membelah diri, bahkan ketika dewasa. Kok bisa? Karena jaringan dasar atau parenkim ini fungsinya untuk regenerasi atau pembaruan, khususnya adalah pembaruan jaringan parenkim. Apabila si jaringan parenkim ini mengalami kerusakan. Biasanya jika jaringan sudah tua itu kan akan mengalami perusakan atau kerusakan, ya. Kerusakan atau mungkin bisa perusakan yang disebabkan oleh organisme lain yang merusak si tumbuhan itu. Kemudian rusak pada jaringan parenkimnya. Nah, si jaringan parenkim ini akan bisa meregenerasi jaringannya sendiri. Sehingga si jaringan parenkim ini akan mengalami pembaruan tadi. Membentuk jaringan yang baru. Nah, jaringan parenkim ini dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Parenkim asimilasi adalah parenkim yang berfungsi untuk fotosintesis.
Nah, parenkim asimilasi ini bisa disebut juga dengan jaringan klorenkim. Parenkim penimbun, namanya juga penimbun berarti fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya parenkim penimbun ini letaknya di empulur batang dan akar, umbi, akar rimpang, dan biji. Nah, parenkim penimbun ini menyimpan cadangan makanan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Parenkim air berarti fungsinya untuk menyimpan air. Di mana letaknya? Letaknya di tumbuhan yang biasanya merambat atau epifit dan tumbuhan yang biasanya hidup di tempat yang panas atau xerofit. Kemudian parenkim udara berarti otomatis untuk menyimpan udara. Letaknya itu biasanya di tangkai daun dan alat pengapung tumbuhan air. Parenkim pengangkut berarti berfungsi untuk pengangkutan. Letaknya itu di sekitar silem dan flum. Sedangkan parenkim penutup luka, ini parenkim yang bersifat meristematik. Berarti otomatis masih aktif melakukan pembelahan. Nah, parenkim penutup luka ini yang nantinya akan melakukan proses regenerasi parenkim baru. Parenkim penutup luka bisa disebut juga dengan velogen atau cambium gabus. Pembagian parenkim yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, parenkim atau jaringan dasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada parenkim palisade. Kemudian yang kedua ada parenkim bunga karang, parenkim bintang atau actinenkim, dan parenkim lipatan. Parenkim palisade berarti parenkim yang bentuknya panjang, tegak, serta berklorofil. Biasanya terletak pada mesofil daun dan biji. Kemudian parenkim bunga karang, ini parenkim yang bentuk dan ukurannya tidak teratur serta memiliki ruang antar sel. Parenkim ini letaknya di mesofil daun. Parenkim bintang atau actinenkim ini adalah parenkim yang berbentuk seperti bintang bersambungan. Biasanya terletak di tangkai daun, contohnya Canna sp. Parenkim lipatan ini adalah parenkim yang dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam. Biasanya terletak di mesofil daun, contohnya pada pohon pinus dan padi. Mana sih bagian mesofil daun itu? Nah, mesofil daun ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Ini mesofil. Untuk Canna sp, ini adalah contoh tumbuhan Canna sp. Bentuknya seperti ini. Jaringan yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong atau penguat ini adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong atau jaringan penguat ini dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama ada jaringan kolenkim. Kemudian ada jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini adalah jaringan yang sel-selnya hidup, ukuran dan bentuk selnya beragam, penebalan dinding selnya tidak teratur, serta isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin.
Sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan yang sel-selnya mati, kenyal, dinding sekundernya tebal, kemudian memiliki serabut sklerenkim dan sklereid. Kemudian jaringan selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air, garam-garam mineral, serta zat makanan hasil fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yaitu silem dan flum. Oke, jaringan pengangkut ini ada dua, silem dan flum, di mana keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk silem ini adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari mana? Dari akar menuju daun. Kemudian flumnya adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ini silem dan ini flum. Biasanya silem itu jika digaris, terus ada bentuk seperti ini, silem itu di bagian dalam dan flumnya itu di bagian luar biasanya. Kemudian tipe-tipe berkas pengangkut. Tipe berkas pengangkut ini ada 3. Yang pertama adalah tipe kolateral. Kemudian, yang pertama ada tipe kolateral, kemudian ada tipe konsentris, dan yang ketiga ada tipe radial. Tipe kolateral ini dibagi menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Bedanya apa? Kolateral terbuka ini adalah, oke, sebelum saya jelaskan, ini untuk X ini silem, K ini kambium, F-nya flum. Ya. Oke, langsung ya kita ke tipe berkas pengangkut lagi. Kolateral terbuka ini adalah tipe berkas pengangkut yang apabila ditemukan kambium di antara silem dan flum. Kolateral tertutup apabila di antara flum dan silem itu tidak terdapat kambium. Oke, saya ulangi. Tipe kolateral terbuka itu apabila di antara silem dan flum itu terdapat kambium. Sedangkan kolateral tertutup berarti apabila di antara silem dan flum itu tidak terdapat kambium. Kemudian bikolateral. Bikolateral ini berarti ada flum luar, kemudian kambium luar, silem, kambium dalam, dan flum dalam. Itu bikolateral. Kemudian ada konsentris. Tipe konsentris juga dibagi menjadi 2. Konsentris amfifasal dan konsentris amfikibral. Konsentris amfifasal ini apabila flum terletak di tengah dan dikelilingi silem. Konsentris amfikibral berarti kebalikannya, apabila silem berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh flum. Sedangkan tipe radial ini adalah tipe di mana silem dan flum itu saling bergantian. Ya, ada silem, flum, silem, flum, dan seterusnya. Itu merupakan tipe radial. Jaringan selanjutnya, atau ini yang merupakan jaringan
permanen yang terakhir yaitu adalah jaringan sekretori. Nah, jaringan sekretori ini akan melakukan modifikasi berupa saluran getah, sel-sel resin dan minyak, kemudian sel-sel lendir dan sel-sel penyamak, serta sel-sel miosin. Jaringan sekretori sendiri ini merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Nah, ini adalah contoh zat-zat yang dihasilkan oleh jaringan sekretori. Saluran getah. Saluran getah ini merupakan kumpulan sel yang menghasilkan cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik. Sel-sel resin dan minyak. Ini adalah sel-sel yang mengandung resin, damar, dan minyak eteris, serta memiliki kandungan garam dan asam-asam organik. Kemudian sel-sel lendir adalah sel yang mengandung lendir yang terdapat pada dinding sel. Sel-sel penyamaknya adalah sel tunggal yang mengandung zat penyamak. Sel-sel miosin, miosinnya ini bukan miosisen. Ini maaf salah ketik. Ini adalah sel-sel miosin. Ini adalah sel yang berbentuk seperti bulu dan berisi protein mirosin. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi mengenai jaringan permanen. Tidak lupa saya mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan kalian dengan rajin mencuci tangan setelah bepergian dan jangan lupa menggunakan masker saat akan bepergian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.